随着新冠确诊患者不断增加，医院已经不堪负重，许多重症患者没有得到床位，只能在家进行隔离，并且依赖呼吸器来协助呼吸。在家如何使用氧气瓶，有哪一些要注意的事项？我们来看一下医生的解说。 雅加达一家私立医院的内科医生陈信德表示，氧饱和度为92%至94%的新冠患者可在家自行使用氧气瓶，并建议使用一个装有大约680升氧气的小氧气瓶，或根据医生的指示与推荐。如果氧饱和度低于92%，建议在医院进行观察与治疗。 Jadi satu tabung oksigen silinder yang kecil, jika kita pasang di 2 liter per menit, itu kurang lebih habisnya 5 jam. Misalnya pasien menggunakan sampai 5 liter per menit, itu bisa menghabiskan kurang lebih bisa habis dalam 2 jam. Untuk total sembuh itu pasien memerlukan kurang lebih 14 hari dari keluhan pertama. Itu mulai gejalanya reda. Nah, biasanya gejala mulai berat itu di hari ke-8. Jadi kurang lebih dari hari ke-8 sampai hari ke-14 itu biasanya membutuhkan oksigen. Jadi dalam 1 hari itu bisa melakukan refill 3 sampai 5 kali ya. 另外，陈医生还说，不是所有氧气瓶组成的部分新冠患者能设置，比如氧气瓶的安装需要有专员来完成。 患者可自行调整氧气速度。陈医生也跟我们分享了操作使用氧气瓶的方法。Yang pertama, kita pastikan bahwa ini tidak bocor. Kemudian kita buka tabung oksigennya. Kita sudah pastikan memang tekanannya ada, memang oksigennya ada. Kemudian kita sambungkan humidifier-nya dan baru kita atur flow meternya. Nah, flow meternya tinggal diputar sesuai dengan kebutuhan. Memang untuk selang nasa kanu itu maksimal adalah 6 liter. Kemudian untuk cara pakainya, cara pakai yang betul adalah untuk kedua lubang ini dimasukkan ke dalam hidung. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam hidung, dikaitkan ke kuping, kemudian baru kita kencangkan. Jika memang sudah tidak terpakai, maka kita kunci supaya tabung oksigen ini tidak cepat habis. 陈医生强调，如使用不当，也会导致氧气泄漏并引发火灾。他呼吁大家放置氧气瓶时要格外小心。Kalau bisa kurang lebih 2 meter dari sumber api. Ya, jadi jangan dekat-dekat dari sumber api. Jadi jangan taruh tabung oksigen ini di dekat dapur misalnya. Kemudian tidak boleh merokok di dekat tabung oksigen. Kemudian hati-hati dengan anak-anak ya, terutama kalau anak-anak lari-lari kemudian tabungnya jadi jatuh, itu juga harus hati-hati. Jadi di rumah harus ada alat pemadam kebakaran kecil yang memang bisa dipakai sewaktu-waktu memang jika terjadi kebakaran. 陈医生表示，治疗重症新冠患者不仅需要氧气瓶协助呼吸，也需要药物来治疗肺部的感染与炎症。美都新闻整理报道。